maksud dari tadi yang saya sampaikan gitu. Tinggal disempurnakan aja gitu nanti. Oke? Ya, saya kira itu Ya, cukup baik, Bu Pak. Afri ya teman-teman gitu ya. Mungkin bisa dilanjut. Bapak berikutnya. Oke, terima kasih Pak atas sarannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada kelompok lagi yang presentasi? Ya, 10 menit lagi. Hmm? Itu. Yuk, dia presentasi ke dia. Ya. Sebentar Pak, satu lagi. Itu warnanya. Jadi Oke. Oh, Bapak. Bapak ya, ya, ya. Ya. Jadi kamu ngapain? Selamat siang, Bapak. Kami dari kelompok selanjutnya mau presentasi. Ya, lanjut, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung akan mempresentasikan beberapa hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami mengangkat topik dengan judul akses yang setara untuk pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas. Bahan nanti outputnya itu berupa poster Bapak. Dan yang akan kami cantumkan itu yang pertama di dalam poster ada judul dari topik yang diangkat, yaitu akses yang setara untuk pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas. Yang kedua, sedikit penjelasan terkait pengertian prasekolah itu sendiri. Jadi, kita ngejelasin PAUD itu sebenarnya apa. Terus dilanjutkan juga menyantumkan kalau anak-anak PAUD atau prasekolah itu di usia mereka itu kebutuhannya apa, Pak? Selain belajar kan pasti mereka butuh bermain. Terus juga ada kita masukin upaya untuk menjadikan pendidikan prasekolah itu setara dan berkualitas. Misalkan meningkatkan kualitas guru atau pendidik, terus juga ada tidak memandang latar belakang anak karena ada beberapa sekolah yang dia mungkin uh, dari kalangan ekonomi ekonomi yang rendah itu sekolahnya itu yang biasa-biasa aja dan atau malah nggak masuk ke PAUD Pak, mereka langsung ke SD bahkan atau TK gitu. Terus juga yang terakhir pendidikan prasekolah harus inklusif dan mendukung setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Jadi kalau anak itu suka bermain, ya mungkin nanti atau menggambar, kita bisa mengarahkan gitu Pak di PAUD itu. Jadi nggak harus belajar monoton. Terus di akhir nanti ada gambar anak itu dengan poster ini kan ini Pak tujuannya untuk mengajak. Jadi dalam poster itu nanti kami sertakan gambar
anak beserta guru dengan kalimat ajakan seperti ayo belajar sambil bermain di PAUD. Nah, contohnya gini, Pak. Nanti ada gambar gambar anak gini, terus ada lingkaran gini, ditulis itu ayo belajar sambil belajar sambil bermain di PAUD gitu, Pak. Oh iya, bahasa teks namanya. Baik, mungkin demikian Pak yang dapat kami presentasikan terkait sedikit pandangan poster yang akan kami buat. Jika ada saran atau komentar, silakan. Akses yang setara untuk pendidikan prasekolah dasar. Ya, silakan yang lain berkomentar dulu. Tentang pendidikan yang setara. Apakah di dalam tugasnya nanti hanya berisikan seputar PAUD? Kayaknya tadi yang dipresentasikan fokusnya ke PAUD. Iya, karena kan ini tentang prasekolah. Oh, masih prasekolah. Nggak ada kan prasekolah. Oh, banyak lagi. Dan itu seperti itu. Oke. Kalau kami kan dia. Kan itu tentang prasekolah. Yang dibahas tentang PAUD. Bagaimana prasekolah itu sangat luas sekali jangkauannya, kayak bimbel belajar itu apa? Seperti apa jadi mau posternya itu? Apakah di PAUD-nya saja atau di kayak bimbingan sekolah sebelum sebelum masuk TK itu termasuk ke prasekolah kayak bimbel-bimbel di luaran sana itu termasuk prasekolah. Kurang lebih ini ya Mbak. Kalau sekolah itu lebih luas jadi dengan masyarakat. Tapi itu yang formal ya, karena kan PAUD itu masih itu walaupun belum TK yang formal belajar dulu mereka. Kan ini formal tapi sambil bermain gitu. Tapi kan banyak juga nih anak-anak yang eh, PAUD kebanyakan sekarang udah nggak sambil bermain. Jadi mereka duduk terus yang ngerjain sampai tadi kita di sini mau ngasih mau uang pengajar PAUD kalau anak-anak usia mereka itu butuh bermain juga loh, mungkin butuh belajar misalkan dia itu mau ngajarin yang harusnya mewarnai atau belajar warna, itu kan guru mungkin bisa presentasi di depan atau kasih gambar, bisa dirubah jadi sambil bermain misalkan coba kita lihat dengan kasih barang terus mereka ini nih coba ngambil warna merah yang mana, jadi mereka bisa ngambil barang-barang itu. Saya nggak bisa Gitu. dengar apa-apa ya ini ya. Sinyal kok. Halo Pak, halo Pak, tapi dihidupin ini mic-nya. Dengar Kak, dengar nggak Pak? Mic-nya mungkin ya bermasalah. Kurang dekat kok. Ya, gitu. Halo? Kedengeran nggak Pak? Pak, kedengeran nggak Pak? Enggak kayaknya. Aduh, soalnya mic-nya kita nggak naik turun kalau Pak. Itu harusnya Nggak bisa ya, Anggun ya. dah ya? Something Sudah ya Pak? wrong mungkin. Nggak bisa. Tapi suara saya Nggak kedengeran bisa ya ya di Pak? kalian ya. Suara saya Dengar. kedengeran nggak? Oke, oke. Ya udah nggak apa-apa. Dilanjut aja dulu. Ya, daripada nanti lama ngurusin mic terus gitu kan, nggak jalan-jalan nanti. Nah, kita diketik aja ya. Ada simpan nggak? Bapak ini ditutup aja apa gimana? Iya, oke. Ya karena saya tadi terakhir-terakhir nggak denger ya, ya udah jadiin catatan aja. Saya tambahkan sedikit aja ya mungkin ya untuk finalisasi gitu ya, untuk melengkapi presentasinya kelompok satu maupun kelompok 2. Ini mohon dicatat ya. Segini kedengeran suara saya? Kedengeran? Oke. Jadi gini, eh tolong kelompok satu dan kelompok 2
dipelajari lagi, itu kan masing-masing walaupun sekilas mirip ya antara poster, kertas plano dengan infografis, tapi sebetulnya mereka punya karakteristik sendiri. Biasanya kalau kertas plano itu berhubungan dengan langkah-langkah perencanaan ya untuk antisipasi atau refleksi atau solusi tertentu ya terkait dengan permasalahan gitu. Kalau infografis biasanya dia menyampaikan survei gitu ya, hasil-hasil riset gitu kan, yang digunakan untuk memperkuat apa namanya argumentasi gitu ya berkaitan dengan ini. Terus kalau untuk poster, nah biasanya dia lebih simpel. Simpelnya itu kayak tadi ya, berhubungan dengan diskriminasi. Berarti antitesanya apa gitu supaya tidak diskriminasi gitu ya, pendidikan yang misalkan lebih setara, inklusi gitu ya. Terus kalau yang nomor dua itu kan prasekolah. Kata kuncinya prasekolah tuh apa? Kayak tadi dia sudah menyebutkan belajar sambil bermain gitu ya. Oh, berarti lebih ditekanin di itunya gitu loh. Ayo belajar sambil bermain gitu. Jadi kayak ngepromoin satu program gitu loh. Kalau poster mungkin lebih ke situnya gitu ya, yang lebih ditonjolkan gitu. Di highlight lah ibaratnya ya. Kalau poster. Jadi kalian juga harus punya titik beratnya itu mau kemana. Kalau misalkan sudah memilih poster, berarti karakternya harus poster banget nih gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu tadi saya senang itu ada konsep belajar sambil bermain itu udah oke ya. Tinggal nanti gimana kalian menarasikannya aja sih sebetulnya. Itu udah pas itu udah bener itu. Jadi prasekolah itu hubungannya kan dengan pendidikan ya usia sebelum sekolah gitu. Anak-anak umur eh, apa? Kan ada infant, ada toddler ya kan, ada preschool. Nah itu kalian harus pelajari juga tuh klasifikasi usia-usianya gitu ya di situ supaya tahu gitu. Eh, prasekolah tuh masuknya jenjang usia yang berapa sampai ke berapa ya. Nah, tapi di balik itu tetap prinsipnya belajar sambil bermain gitu. Jadi 90% aktivitasnya ya bermain gitu, tapi sebenarnya lagi belajar gitu. Tinggal dipikirkan itu gimana kaitkan dengan bidang tarinya. Terus eh, pendidikan di prasekolah juga berhubungan dengan lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar lingkungan di sekolah aja, tapi bagaimana menciptakan lingkungan yang mereka tuh nyaman gitu. Ya balik lagi ke belajar sambil bermain tadi. Misalkan ada keterlibatan aktif dengan orang rumah gitu. Orang di rumah itu siapa? Orang tua misalkan ya. Jadi prinsip komunikasi apa ya istilahnya, interaksinya juga itu harus ditonjolkan juga gitu. Supaya membangun membangun keterlibatan gitu loh. Karena mereka ini ya belajarnya memang begitu, harus interaksi, kolaborasi, terus juga fun ya, fun learning dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menjadi menu utamanya kalian gitu di situ ya. Tinggal nanti bagaimana menarasikannya. Saya kira itu aja sih kalau dari saya. Sisanya udah oke kok ya. Oke, good. Nanti terakhir kita foto ya dari jarak jauh ya. Di screenshot aja nanti. Oke. Kembali ke Bu Afri, silakan Bu Afri. Satu lagi cukup. Ya, Pak, eh, karena waktunya sudah habis, mungkin untuk yang kelompok berikutnya menyesuaikan dari masukan-masukan yang sudah Bapak sampaikan ya, Pak ya. Oh, Ibu WA dulu ya. Foto dulu ya. Lihat WA. Yo, ya oke. Nanti kali ini kalau nggak oke, bang. WA lupa benar ada. Dari kami soalnya. Ya, monggo. Kalau udah siap foto, Indah mungkin bisa dibuka kameranya untuk foto.
Kalian yang di kelas juga nggak apa-apa, misalkan mau selfie dari ujung sana gitu kan. Nanti backgroundnya kamera nggak apa-apa juga gitu ya. Dari sini saya bantu deh, saya bantu screenshot ya. Ini sambil saya rekam juga sih sebetulnya udah ada dokumentasinya. Oke, oke, halo, agak nge-freeze nih. Kamera. Semoga cepat sembuh, Indah. Kita doakan. Oke, sudah belum nih? Sudah ya? Oke, sudahlah, aman. Oke, cukup ya. Bu Afri gimana? Oke, ya kalau cukup disudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.